Aku sih sebulan lalu itu video call sama Mami online. Dia lagi memperjuangkan dia bakal pindah ke penjara Jakarta. Nah, nanti kalau di penjara Jakarta, wow, dia bisa berseteru sama si Nick Mir. Karena aku tahu dia benci banget sama Nick Mir. Ih, Mami online ngeri loh kalau berantem. Aku kan tahu, guys. Ya kau tanya sendiri kenapa artis bisa jadi DPR. Kau yang milih rakyat jelita. Nanti yang miskin dirimu juga. Kalau di Amerika, di India, artisnya kelas dunia, tapi nggak ada jadi anggota DPR. Mereka fokus. Karena duit mereka udah banyak. Kalau di Konoha kan artis kan duitnya ya pas-pasan. Kalau nggak dapat money laundry, nggak dapat jadi ani-ani, nggak jadi kucing, ya duitnya pas-pasan. Nunggu honor TV cair, ya Allah, setahun 2 tahun udah utang dari mana-mana. Enggak, aku kalau di atas 1000, 1500 ku capture. Tuh. Alah, biar aja lah cerai dia itu. Aku tahu skandalnya, tapi malas aku bahas, nggak FYP. Iya, beli di waktu ke Cina. Enggak lah, yang ada mereka berantem itu. Apalagi Mami online. Aduh, aku kan tahu banget sifat kakak gue itu. Tanggal 28. Sebenarnya gini ya, maupun itu Kak Fitri Markus atau tidak, itu nggak urusan kalian sih. Kan itu namanya kerja juga. Contoh kayak aku nih. Oh, Satria udah nggak syuting FTV, ternyata dia jadi makelar properti. Terus ada netizen bilang, alah iya lu banyak duit karena makelar properti. Lah iyalah, kan kerjaanku makelar properti. Lah terus apa, kerjanya lontong sayur. Ada gila-gila era jelita itu, ya. Terus nanti ada lagi tuh kayak temen gue. Ya iyalah, dia kaya karena dia usahanya tambang. Lah, itu kan memang pekerjaan dia usaha tambang, ngapain lu komplain? Ya, nah terus ada lagi orang. Iya, dia banyak duit karena dia makelar kasus. Ya biarin. Emang pengacara nggak makelar kasus, jadi biarin aja, itu urusan masing-masing. Masa setiap orang kerjanya harus sama dengan kalian? Yang penting kan nggak jadi lontong sayur, nggak makan money laundry, siapapun itu ya. Gimana maksudnya? Kalau semua ahli bilang tidak ada pidana, itu gimana kakak? Ya, kalau tidak ada pidana, maka duit 4M belum masuk. Tapi kalau 4M sudah masuk, berarti ada pidananya. Begitu. Apalagi ada chattingan di situ. Terima kasih, dokter, karena aku bisa bayar KPR sebanyak 4L. Begitu. Memang iya, memang pidananya akan gugur. Kalau tidak ada pemindahan dana 4M, maka itu pidananya gugur. Tapi sudah terlanjur kayak Doktif. Doktif kan dilaporkan. Kenapa tidak ada unsur pidananya? Karena dia belum menerima duit. Kalau tadi duitnya udah pindah tangan, maka unsur pidananya tidak akan hangus. Kalau aku itu ya, feeling aku ya, dari aku melihat kasus-kasus entertainment dan pejabat yang dipenjara sesuai pasal TPPU, Niki di dalamnya 4 tahun. Tapi kalau kata teman-teman aku, 2 jenderal, pengacara-pengacara artis yang sering chattingan sama aku, kan mereka suka tanya-tanya kan, gimana tadi sidang itu saat mereka kan kepo juga. Mereka malah meramalkan 15 tahun ponisnya. Kalau aku, feeling aku, ponis 8 tahun, di dalam tuh 4 tahun. Ih, kok soto sih rakyat jelita. Kau aja di kampung kali, makanya kau hidup Jakarta, sering ngikutin kasus orang. Hadir ya, hadir semuanya. Ya, 4 tahun potong 8 bulan berarti 3 tahunan lebih dikit. Tapi itu kataku ya, kalau kata pengacara-pengacara sama 2 jenderal rekan gue yang memantau kasus ini, mereka malah bilang di dalamnya malah 7,5 tahun. Mending aku ini masih kurendah-rendahin. Iya, Fadel kan 9 tahun, tapi nanti dia di dalam tuh 4,5 itu. Fadel di dalamnya nanti paling kalau nggak 4,5, 5 tahun. Nanti kan ada remisi-remisi tiap Lebaran, tiap Natal, tiap Sumpah Pemuda, tiap 17 Agustus gitu. Cuman ya kalau kalau Niki ini dia beratnya karena kan attitude ya. Karena sepanjang kasus di Indonesia orang yang nyindir-nyindir hakim, terus
JPU gitu kan, terus jerit-jerit, terus drama kan baru baru kasus ini begitu. Jadi takutnya hakim kan kemarin hakim bilang, ini kamu tidak akan disumpah. Yang bisa menyelamatkanmu di sini itu adalah kejujuranmu. Jadi maksudnya kalau si Niki jujur maka vonisnya direndahin. Tapi si Niki bohong atau tidak, itu hakim udah tahu kan ada buktinya. Kalau nanti menurut hakim si Niki bohong, maka itu berat. Tapi kalau menurut si hakim, oh dia jujur, maka itu ringan gitu. Jadi kan kemarin hakim bilang gitu kan, yang bisa meringankan kamu di sini adalah kejujuranmu ya. Halo, Doktif tersangka, Doktif belum tersangka. Nah, itulah buktinya ya, buktinya. Artis kok di Konoha itu yang menghargai itu cuma Rara Jelita, guys. Kenapa? Karena semua artis kalau udah di depan persidangan, JPU sama hakim pun nggak menghargai mereka, begitu. Karena artis itu ya cuman heboh di Rara Jelita, yang mengartiskan itu Rara Jelita. Kalau kalangan menengah ke atas, apalagi Jakarta, ya itu nggak ada harganya. Buktinya kasus artis kalau udah di depan JPU hakim, mereka diperlakukan sama dengan Rara Jelita, ya. Karena artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI, atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan Brunei, ya, yang sebagian besar penonton Rara Jelita di kampung dan Jody Mato digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia, ya. Fans fanatik per artis lokal itu tidak sampai, paling tidak sampai 5% dari 278 juta penduduk, ya. Dan 95% di dalamnya itu paling Rara Jelita. 4%-nya paling kalangan menengah dan hanya 1% yang kalangan atas. Ya, contohnya film Konoha, total penontonnya per film saja tidak sampai 5% dari 278 juta penduduk. Lebih tinggi lagi penonton Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi, 300 juta view inside TikTok per 4 tahun, ya. Tadi juga aku cek di infotainment kalau udah di YouTube, di TV kalau udah ada aku, itu view-nya penontonnya rame. Mana ada infotainment nyorot aku penontonnya sepi, guys? Nggak ada, ya. Tiba-tiba tadi infotainment sama yang menyorot Cinta Laura penontonnya 8 biji. Padahal penonton aku udah 10.000, 20.000, ada yang 6 juta. Tadi aku lihat Ulan Guritno sama Mbak Imong disorot infotainment yang ada, yang satu infotainment yang nyorot aku juga penontonnya cuma 300 biji. Tapi kalau ada infotainment nyorot gue, dah penontonnya 5.000, 10.000, 20.000, ya, 100.000, 168.000, 1 juta, 1,2 juta, 10 juta itu ada itu, ya. Itulah bukti pamor Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi itu sangat besar ya, guys. Bahkan satu infotainment menyorot aku dan artis lain, penontonku bisa berkali-kali lipat daripada artis lain. Karena warga Konoha itu lebih suka nonton Raja Bangsawan Satria Mulia Pacaudi koar-koar daripada lihat artis ngomong kayak pidato tapi isinya itu-itu wae. Kenapa itu udah bahas? Udah lewat itu. Menq, maksudnya apa Menq? Aduh, jangan bahas politik. Oh, yang kasus pencemaran nama baik. Aku nggak tahu ya, aku udah terlibat kasus pencemaran nama baik 5 kali. Jadi terdakwa. Dan aku bebas terbukti tidak bersalah. Nah, kalau yang di Medan itu kasus pencemaran nama baik, aku berkaca sama kasusku. Aku pencemaran nama baik pernah diponis tidak bersalah. Nah, apakah Doktif nanti diponis tidak bersalah juga? Itu tergantung dengan kekuatan dia. Kekuatan itu apa aja, bisa uang, bisa decking, bisa dia pinter vokal. Karena pengalaman aku ketika aku pinter vokal, aku diponis Satria tidak bersalah. Aku kan udah 5 kali kena kasus pencemaran nama baik, guys. Alah, aku malas balas si Dedi, nggak FYP. 28 Oktober ini. Sidang putusan, ya. Minggu depan itu pembelaan. Minggu depannya lagi itu apa bahasanya, replik duplik apa sih, itulah pokoknya. Terus minggu depan tuntutan, terus pembelaan minggu depannya lagi, terus yang replik duplik itu apa tuh namanya itu. Nah, baru nanti putusan kata hakimnya maksimal 28 Oktober. Kalau ada replik duplik itu bisa ditiadakan, tergantung tim terdakwa mau mengajukan atau tidak, begitu. Nah, kalau nanti kasusnya diperpanjang lagi berarti nanti banding, tapi kalau banding sudah tidak ada sidang.
ya. Nanti tinggal keputusan mahkamah. Bisa lebih parah, bisa lebih ringan. Tapi ini aku udah kasih tahu kalian kemarin ya. Pokoknya aku udah dapat sounding dari pengacaranya Dokter Reja. Habis kasus Nikita ini ada yang dilaporkan baru. Jadi aku tidak mengucilkan, aku tidak mengejek, aku tidak menyepelekan karena Dokter Oki itu baik dan ramah sama aku. Kalau ketemu itu tegur sapa dan kita saling ramah. Nah, tapi supaya ini Dokter Oki bisa mempersiapkan diri supaya tidak jadi terdakwa, supaya dia bisa membuktikan gue nggak bersalah loh, kok gue dibawa-bawa gitu. Nah, jadi habis ini Dokter RG pihak pengacaranya sudah bilang udah dapat sounding ke aku, ke sounding kupingku, mereka akan melaporkan Dokter Oki gitu. Halo. Jadi nanti habis kasus Nikita ada lagi guys, belum habis ya. Tapi kalau nanti udah Nikita ketok palu, aku udah nggak ke pengadilan lagi guys. Aku sebulan ada urusan. Ponis, kalau perkiraan aku ponisnya 8 tahun, di dalamnya 4 tahun. Kalau Mail mungkin ponisnya 6 tahun, di dalamnya 3 tahun. Ih kok soto sih, ini lagi mama di kampung nan Joni Mato. Aku kan orang hukum tau lah. Nggak banyak juga sih, paling kalau kalau sesuai tampilan, kalau tidak utang dan tidak nyicil, harta Reja itu paling ya 25 M lah. Kalau tidak nyicil, kalau nyicil ya berkurang lagi. Karena kan ada orang misalnya rumahnya 10 M tapi masih nyicil 20 tahun. Di Jakarta kan rata-rata begitu. Terus kan rata-rata banyak orang dia masih ngontrak tapi diakui rumah dia gitu. Contoh kayak Cinta Lora, dia masih ngontrak. Cinta Lora di Jakarta nggak punya rumah guys, dia ngontrak. Pindah-pindah dia. Kayak Sophia Juba. Tapi mungkin bukan berarti si Cinta Laura tidak bisa beli rumah 1 M. Ya aku aja tinggal di rumah 6 M ini di Ragunan, bisa. Apalagi Cinta Laura paling kalau rumah 1 M dia bisa juga itu beli, aku yakin. Cuman kan kadang gini guys, ada misalnya seseorang itu di Jakarta itu hanya cari makan, kayak Soima gitu. Dia nggak mau beli rumah di Jakarta, dia beli rumahnya di Jogja. Jadi mungkin si Cinta dan artis-artis lain kenapa dia ngontrak di Jakarta, mungkin dia udah sadar umur 45 paling aku nggak jadi artis lagi, udah tergantikan sama yang baru. Jadi mungkin 45 aku pindahnya ke Europe, aku pindahnya ke US, aku pindahnya ke Bali, aku pindahnya ke eh, Cina mungkin, atau ke Timur Tengah. Jadi makanya kalau ada artis dia ngontrak di Jakarta, pertama ada yang dia nggak punya duit, kedua mungkin dia punya duit tapi dia udah tahu dia tidak mau ketika umur 50 ke atas dia tidak mau tinggal di Jakarta, mungkin dia pindah ke Bali, pindah ke luar negeri begitu. Aku nggak tahu itu dapat surat dari KPK atau tidak, soalnya tadi aku lihat di timeline katanya itu surat, katanya ada yang bilang tidak ada KPK yang manggil, kata timeline yang lewat, tapi nggak tahu, aku nggak tahu, itu nggak ngikutin, cuman aku kemarin dengar ya. Aduh, kalau nggak FYP biar aja cerai, nggak usah dibahas guys urusan dia itu. Aku kalau nggak FYP, nggak viral nggak sensasi, malas aku bahasnya, rugi aku. Nanti berita mereka naik, mulutku yang capek. Saya nggak lagi nggak buka lowongan. Aku itu kalau pekerja itu ya paling bibi jam 12 pulang. Karena dia masak, nyuci, gosok. Terus aku punya asisten, punya sopir. Asisten sopir tuh sama makku. Tiap sidang kalau mau kenalan sono tanya gajinya berapa. CNN, maksudnya CNN. Oh, masa sih? Iya, serius itu. Siapa itu El Cipa? Nggak tahu aku. Iya, nggak tahu kenapa dia ditunda. Si Amar sama si Bella itu sempat buka sate di Cibubur, guys. Mami Online kan diundang. Mami Online mau ngajak aku lagi sibuk. Tutup. Karena rata-rata artis kalau bisnis di Jakarta itu jangan dikira untung. Rata-rata nombok. Karena mereka kan tidak punya ilmu bisnis gitu. Rata-rata kan artis kok di Konoha, SMP, SMA aja dia udah syuting. Gimana dia mau kuliah? Gimana dia mau belajar ekonomi? Gimana dia mau belajar bisnis? Ya. Jadi kalau kalian lihat artis punya bisnis, jangan kalian kira untung. Jangankan artis Konoha yang nggak sekolah, yang SMP, SMA lokasi syuting. Ini aja Jarum aja sama KFC yang ilmu bisnisnya udah kelas internasional, pengurangan karyawan. Apalagi cuma artis Konoha, halu-halu aja itu.
mm,